Shalom. Mari kita pujikan Oh Alangkah. Oh alangkah dalam kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki dan tak terselami. Keputusan dan jalannya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau, Yesusku. Oh alangkah dalam kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki dan tak terselami. Keputusan dan jalannya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau, Yesusku. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau, Yesusku. Sebelum memulai ibadah pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan waktu kami untuk beribadah. Sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati agar pujian kami menjadi persembahan bagi-Mu. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Kita mau lanjutkan ke lagu kita selanjutnya, KASIH, pakai gerakan ya. KASIH, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman
menyambut firman Tuhan, sebelumnya kita mau menyanyikan lagu Firman-Mu. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu, sehingga pada hari ini kami boleh bersekolah minggu, dan sebentar lagi kami akan menerima firman-Mu. Kau siapkan hati kami sehingga kami boleh menerima firman-Mu dengan baik dan boleh menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Halo adik-adik, apa kabar? Kembali lagi dengan Kak Reni. Seperti pelajaran-pelajaran di minggu-minggu sebelumnya, hari ini pun kita mau belajar mengenai Raja Salomo. Lah, pada minggu yang lalu kita kan sudah mendengarkan Tante Rus yang bercerita tentang kebijaksanaan Raja Salomo. Pada minggu ini, Mbak Reni akan meneruskan tentang kisah Raja Salomo yang gak kalah terkenal, yaitu tentang kedatangan ratu dari Sheba. Lah, di sini kita mulai dari Raja Salomo, kan terkenal tentang kekayaannya. Kekayaannya itu sangat-sangat kaya adik-adik. Emas itu banyak sekali waktu masa pemerintahannya Raja Salomo. Bahkan diceritakan bahwa perak itu nggak ada harganya di zaman Raja Salomo, di mana perak itu seperti batu yang berceceran di jalan, saking banyaknya dan saking tidak berharganya. Dan itu membuktikan bahwa Raja Salomo itu benar-benar kaya adik-adik. Lalu yang kedua, selain kekayaannya yang sangat banyak, Raja Salomo juga terkenal tentang kebijaksanaannya, tentang hikmat yang diberikan Tuhan kepada Raja Salomo. Seperti yang diceritakan minggu lalu kan, Raja Salomo menyelesaikan permasalahan dua orang perempuan yang mengaku ibu dari seorang anak laki-laki, dan itu adik-adik tersiar sampai ke seluruh negeri, bahkan sampai ke luar negeri.
Nah, kisah ini diawali oleh rasa penasaran dari seorang ratu yang berasal dari Seba. Seba ini tuh daerah katanya para ahli ya. Seba ini tuh letaknya ada di barat daya Arab. Ada juga yang bilang kalau di Seba ini tuh letaknya ada di Ethiopia. Itu kata ahli sih, tapi nggak tahu di mana letak aslinya ya. Tapi yang jelas kerajaan Seba ini tuh jauh sekali dari tempat tinggal Raja Salomo, yaitu Yerusalem. Nah, awal mula cerita ini adalah rasa penasaran Ratu Seba. Ratu Seba yang mendengar tentang kekayaan Raja Salomo, tentang kemegahan Raja Salomo, tentang taman-tamannya yang indah, tentang peliharaan-peliharaan Raja Salomo, burung-burung, bunga-bunga di tamannya, tentang bait Allah. Jadi cerita ini itu sebelumnya itu Raja Salomo sudah mendirikan yang namanya bait Allah, teman-teman. Di mana bait Allah ini itu didirikan selama 20 tahun dengan pengerjaan yang sangat-sangat detail dan teliti, sehingga menghasilkan bait Allah yang sangat-sangat indah, di mana banyak sekali emas-emas yang berada di dalam bait Allah, kayu-kayu yang sangat kuat dan megah, kayu-kayu terbaik yang menjadi dinding, menjadi alas bait Allah ini, sehingga dari kejauhan pun bait Allah ini tampak sangat indah. Dan selain kekayaan dari bait Allah ini, tentang kemegahan bait Allah ini, Raja Salomo juga Ratu Seba juga mendengar bahwa Raja Salomo ini mempunyai taman yang indah, teman-teman. Taman istana yang sangat indah, di mana banyak bunga-bunga, banyak burung-burung peliharaan Raja Salomo, banyak hewan-hewan yang tinggal di situ. Bahkan mungkin ya saat kita memasuki taman Raja Salomo ini, kita akan merasa takjub dan wow, mungkin kita akan membayangkan, oh mungkin seperti ini surga gitu, saking indahnya tamannya, teman-teman. Lalu juga di taman ini itu Raja Salomo mungkin ya sering menciptakan karya-karyanya, atau enggak karya-karyanya Raja Salomo apa aja? Nyanyian dan juga kitab-kitab. Kitab Amsal misalnya itu adalah tulisan dari Raja Salomo, teman-teman. Bisa jadi Raja Salomo menulis di situ. Karena tamannya begitu indah sehingga menginspirasi, selain hikmat dari Tuhan juga dibantu dengan keindahan taman yang Raja Salomo miliki. Karena begitu indahnya itu sampai tersiar di mana-mana kekayaan Raja Salomo ini. Lalu masuk ke istananya. Gak kalah indah, istana Raja Salomo ini tuh ditata dengan sangat apik, dengan sangat rapi, dengan sangat bersih, dan juga istana ini tuh sekali lagi dipenuhi dengan barang-barang dari piring-piring dan juga gelas-gelas yang terbuat dari emas, dan juga ukiran-ukiran yang sangat-sangat indah. Lalu di tengah-tengah di aula yang besar, di situ ada singgasana Raja Salomo, teman-teman. Kursinya itu ya, kalau seumpama Raja Salomo dari bawah mau duduk ke tatahnya, ke kursinya itu butuh naik 6 anak tangga. Jadi ada jeluk-jelukannya cuk gitu. Lah di situ ada kursinya Raja Salomo, dan di sebelah kanan kirinya itu ada patung singa-singanya. Jadi seakan-akan patung singa itu menjaga Raja Salomo. Ini salah satu kekayaan yang tersiar sampai ke luar negeri. Ratu dari Seba ini itu walaupun letaknya jauh dari Yerusalem, tapi dapat mendengar berita ini, dan dia penasaran. Karena rasa penasarannya ini, Ratu Seba akhirnya memutuskan untuk berkunjung ke istana Raja Salomo, teman-teman. Lah sebelum mengunjungi ke Raja Salomo ini, yang pasti Ratu Seba mengirimkan utusan untuk menyampaikan bahwa dia akan datang, agar tidak kaget gitu kan tuan rumah. Oh,
tiba-tiba ada ratu datang tapi tanpa pemberitahuan gitu kan, jadi nggak bisa mempersiapkan tempat tinggal, mempersiapkan hal-hal apa saja yang dibutuhkan Ratu Seba saat tinggal di Yerusalem kayak gitu kan. Lah, karena sudah diberitahu oleh Ratu Seba bahwa beliau akan datang ke Yerusalem, akhirnya Raja Salomo bersiap-siap teman-teman pada hari H, pada hari kedatangan Ratu Seba. Akhirnya Raja Salomo ini mempersiapkan kota Yerusalem dengan begitu indah, dihiasi mungkin di berbagai sudut kotanya itu dihiasi-hiasi dengan ornamen-ornamen yang cantik sehingga enak dipandang di mata. Selain itu juga pengawal-pengawalnya juga berpakaian rapi, tampan dan juga tegap sehingga akan membuat Ratu Seba ini itu terpesona gitu akan keindahan kota Yerusalem. Walaupun teman-teman kota Yerusalem sebenarnya itu sudah indah sekali, dimana saat Ratu Seba ini datang terus masuk dari gerbang kerajaan itu masuk, dia langsung melihat bahwa Yerusalem itu punya bangunan-bangunan tinggi dan indah, jalannya pun lebar dan luas. Lalu saat masuk dalam gerbang, dari kejauhan di suatu bukit itu terlihat bait suci yang dimana tadi Mbak Reni jelaskan bahwa sudah dibangun selama 20 tahun oleh Raja Salomo bersama dengan tukang-tukangnya. Jadi Raja Salomo yang mendesain, yang membangun tukang-tukangnya kayak gitu. Dan ini tuh salah satu maskot kota Yerusalem, bait suci ini, karena keindahannya teman-teman. Lalu setelah perjalanan dari gerbang masuk akhirnya Ratu Seba ini sampailah di istana Raja Salomo. Di sini sekali lagi Ratu Seba terpesona dengan keindahan istana atau tempat tinggal Raja Salomo. Di situ juga dijelaskan bahwa Ratu Seba merasa bahwa keindahannya itu terlihat selain dari kokohnya bangunan, dari lapisan emas di mana-mana, juga dari ukiran-ukiran kayunya, dari perak-peraknya, dari emas-emasnya, dari gading gajahnya, semuanya itu ditata dengan begitu indah oleh Raja Salomo sehingga membuat Ratu Seba itu nggak hanya kaya tapi juga Raja Salomo ini orang yang luar biasa kayak gitu. Dan sewaktu perjamuan makan, Ratu Seba ini kan pasti makan dong ya. Itu dipersiapkan juga oleh Raja Salomo, di mana pelayan-pelayannya itu menghidangkan makanan yang terbaik, yang enak-enak, juga pelayanan yang memuaskan, di mana-mana itu rapi dan juga sangat enak gitu. Jadi salah satu yang membuat orang senang itu adalah makanan yang enak. Jadi di sini sekali lagi Ratu Seba terpesona, terkesan kepada Raja Salomo tentang apapun yang ada di istananya termasuk makanannya gitu. Lalu setelah makan Raja Salomo dan Ratu Seba duduk dan berbincang-bincang. Di sini Ratu Seba memberikan teka-teki teman-teman kepada Raja Salomo, di mana teka-teki ini tuh untuk menguji kebijaksanaan dan hikmat dari Raja Salomo. Dan luar biasanya di sini Raja Salomo itu bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari Ratu Seba. Di sini pun Ratu Seba pun mengakui selain Raja Salomo kaya dan juga sangat hebat, dia juga merupakan raja yang sangat bijaksana. Ratu Seba pun puas dan berkata, benarlah apa yang telah ku dengar mengenai hikmat dan kebijaksanaan yang ada padamu itu. Dulu aku tidak percaya akan hal itu sampai aku datang ke sini untuk melihatnya. Apa yang aku lihat dan dengar hari ini jauh lebih indah dari apa yang diberitahukan kepadaku. Terpujilah Allah Tuhanmu yang mengasihi bangsa Israel. Terpujilah Allah yang telah memilih dan mengangkat engkau menjadi raja yang adil dan benar. Di sini Ratu Seba akhirnya mengakui
tidak hanya mengakui kehebatan Salomo, tapi di sini juga mengakui bahwa Tuhan dari Raja Salomo itu juga hebat, teman-teman. Sama seperti itu juga kiranya dalam kehidupan kita itu menjadi teladan agar dalam hidup kita itu nama Tuhan dipermuliakan seperti Raja Salomo ini memuliakan nama Tuhan dengan kebijaksanaan dan hikmatnya, teman-teman. Seperti itu. Lah, sesudah itu di akhir cerita Ratu Seba ini karena merasa tersanjung dan puas dengan jamuan dari Raja Salomo, akhirnya Ratu Seba memberikan banyak sekali hadiah kepada Raja Salomo. Raja Salomo yang sudah sekaya itu masih terkaget-kaget dengan banyaknya hadiah yang diberikan Ratu Seba, teman-teman, karena selama ini orang-orang yang berkunjung itu hanya Ratu Seba yang memberikan hadiah sebanyak ini. Kayak gitu. Hadiahnya itu ada 4.000 kilo emas dan rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Jadi hadiah yang gak main-main pada zaman itu, teman-teman. Lalu Raja Salomo pun berkata kepada Ratu Seba, aku mengizinkan bahwa Raja Salomo memberi izin bahwa ratu boleh meminta apa saja dari kekayaannya, dan apa yang Ratu Seba minta itu akan diberi. Wow, di sini juga terlihat bahwa Raja Salomo itu sangat bijaksana. Selain dia menerima, dia juga memberikan, dan yang diberi oleh Raja Salomo tidak main-main, teman-teman, tapi apapun yang diminta oleh Ratu Seba. Dan di sini itu terlihat bahwa Raja Salomo selain kaya, bijaksana, dia juga orang yang baik dan benar, teman-teman. Seperti itu. Lah, di cerita ini kita mau belajar 3 hal mengenai Raja Salomo. Yang pertama, Tuhan itu sanggup memberikan berkat dan sukacita, dan dia itu sanggup juga untuk menahannya. Di sini berarti Tuhan itu Tuhan yang berkuasa, sanggup memberikan apapun, kekayaan, hikmat dan apapun kepada kita, dan juga menahannya. Di sini menahannya itu berarti Tuhan mampu menjagai kekayaan, kebahagiaan kita, sukacita kita, karunia kita, hikmat kita, dan itu dijaga oleh Tuhan, teman-teman. Banyak di dunia ini orang-orang kaya yang akhirnya mereka ketakutan, mereka kaya tapi nggak bahagia karena takut bila kekayaannya itu dicuri orang, takut bila kekayaannya itu akhirnya diambil oleh orang, karena kekayaan itu tidak berasal dari Tuhan. Misalnya banyak sekali di dunia ini itu kekayaan yang berasal karena meminta pertolongan dari si jahat atau si iblis. Seperti itu, teman-teman. Dan itu salah. Jangan sekali-sekali teman-teman memberikan diri kepada si iblis, karena itu akhirnya tidak berakhir bahagia. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik dan itu akan menjagai. Bahkan teman-teman dipercayakan kekayaan, dipercayakan hikmat, dipercayakan karunia, itu semua akan memberi sukacita dalam kehidupan teman-teman dan tidak akan memberi duka. Seperti itu. Itu pelajaran yang pertama yang kita ambil dari Raja Salomo. Yang kedua, setelah kita diberikan kekayaan, diberikan sukacita, diberikan karunia, dan diberikan segala sesuatu oleh Tuhan, kiranya kita selalu bersyukur, teman-teman. Kadang kita lupa untuk bersyukur. Kita sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit marah-marah kayak gitu, teman-teman. Asal teman-teman tahu bahwa kiranya kita itu memperbanyak syukur kita daripada keluhan kita. Karena saat kita mulai mengeluh, saat kita mulai marah-marah dengan kehidupan kita merasa bahwa segala sesuatu yang ada dalam diri kita itu tidak sama seperti orang lain, saat itulah kita akan merasa sangat-sangat kekurangan. Kita akan merasa bahwa Tuhan itu tidak baik dalam kehidupan kita, dan kita akhirnya merasa tidak lagi percaya dengan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi banyaklah bersyukur agar kehidupan kita itu penuh dengan sukacita
yang dari Tuhan. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang diberikan oleh Tuhan, dan bila Tuhan berkehendak itu akan ditambahkan kepadamu. Asal kamu mau bertanggung jawab dengan apa yang sudah Tuhan beri. Jadi bila Tuhan sudah memberikan satu bakat, ya seumpama teman-teman bisa bernyanyi, tapi teman-teman gak mau mempergunakannya demi kemuliaan Tuhan, bakat itu bisa hilang teman-teman. Bakat itu bila gak dilatih, bakat nyanyi teman-teman gak dilatih juga bisa hilang teman-teman. Jadi kalau kalian mau bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan beri, pergunakanlah apa yang sudah Tuhan beri itu dengan maksimal mungkin, agar itu ditambah-tambahkan dengan baik gitu. Dengan Tuhan itu memberikannya dengan sungguh-sungguh, dan itu akan mendatangkan sukacita dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang kedua. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah bahwa kita itu harus berani meminta berkat. Di sini Mbak Reni juga belajar, sama-sama belajar untuk berani meminta berkat. Kadang kita merasa kita itu nggak layak untuk menerima berkat dari Tuhan. Mbak Reni sendiri pun kadang-kadang merasa, aku takut kalau seumpama aku minta nanti aku hanya ke Tuhan saat butuhnya Mbak Reni aja, mungkin seperti itu. Tapi Tuhan pun berkata, mintalah maka kamu akan diberi teman-teman. Dimana kita mintanya adalah dengan berdoa kan. Kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita minta kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan menjawab, ya, tidak, atau tunggu dulu. Jadi mungkin kita minta belum tentu juga nanti Tuhan akan memberikannya. Tapi bisa juga Tuhan tidak memberikannya, tapi menggantinya dengan yang lebih baik. Atau Tuhan bilang, tunggu dulu, belum waktunya. Mungkin sekarang belum waktunya kamu mendapatkan apa yang kita pengen, berkat apa yang kita pengen. Tapi saatnya tiba, nanti berkat itu akan Tuhan limpahkan dengan cara Tuhan yang ajaib teman-teman. Karena itu jangan takut minta berkat kepada Tuhan. Berkat itu enggak hanya berkat kekayaan atau berkat uang gitu aja, enggak. Tapi berkat makanannya secukupnya, berkat sukacita, karunia, talenta, kepintaran, hikmat, kebijaksanaan, itu semua bisa teman-teman minta kepada Tuhan. Jadi enggak hanya sebatas kekayaan aja teman-teman, kayak gitu lah. Itu adalah renungan singkat yang Mbak Reni berikan kepada teman-teman pada hari ini. Mbak Reni punya tugas, yaitu menghafal ayat hafalan. Di sini teman-teman bisa menghafalkannya di Amsal 10 ayat yang ke-22. Kiranya ayat hafalan ini walaupun tidak akan ditagih oleh guru-guru sekolah minggu, tapi kiranya semoga ayat hafalan ini teman-teman hafal, agar di kehidupan teman-teman itu ayat hafalan ini tuh menjadi patokan gitu loh. Ayat ini bisa menjadi pelita dalam kehidupan teman-teman, yaitu berbunyi seperti ini. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Sekali lagi, Amsal 10 ayatnya yang ke-22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Seperti itu. Semoga teman-teman mendapatkan berkat dari renungan hari ini. Percayakan masa depan teman-teman kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus akan selalu memberkati teman-teman. Roh Kudus akan menjaga teman-teman dalam sepanjang kehidupan teman-teman. Asal seperti Raja Salomo tidak hanya diam saja, tapi Raja Salomo itu juga terkenal sebagai raja yang menghormati dan juga mengasihi Tuhan Allah. Jadi Raja Salomo ini sangat dekat hidupnya dengan Allah. Seperti itu. Jadi teman-teman kalau ingin diberkati seperti Raja Salomo, teman-teman juga harus menghormati dan mengasihi Allah Tuhan kita. Seperti itu. Mari kita berdoa. Kita mau tutup mata kita mau lipat tangan kita dan tundukkan kepala kita. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga,
Roh Kudus yang baik, dan juga Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas hidup ini Bapa. Seringkali kami lupa Bapa untuk mengucap syukur kepada Engkau, karena Engkau sudah memberikan kepada kami kehidupan yang penuh dengan sukacita, memberikan kepada kami mama papa, memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekayaan, memberikan kami hikmat, memberikan kami kepintaran, dan seringkali kami melupakannya Bapa, dan kami hanya bersungguh-sungguh di hadapan Engkau. Karena itu kami juga meminta ampun di hadapan Engkau Bapa, bila kami belum menjadi anak-anak Engkau yang menyenangkan hati Engkau. Bapa, kami sudah selesai mendengarkan firman ini. Engkau memberkati kami Bapa, agar di kehidupan kami bisa meneladani Salomo Bapa, yang menghormati dan mengasihi Engkau Bapa, yang meminta kebijaksanaan daripada Engkau Bapa, sehingga Engkau akan semakin memberkati kami Bapa, sehingga orang lain Bapa dapat melihat Engkau dalam diri kami, sehingga kami dapat mempermuliakan nama Engkau dalam kehidupan kami. Sekarang kami serahkan kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya Bapa. Engkau yang akan menuntun dan menjagai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dadah. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Tuhanku. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Yesusku.
Semuanya selalu indah, indah